Pak Bosi apakah bisa jadi solusi untuk minyak goreng, Pak? Saya Dewan Minyak Sawit sudah menyampaikan ini kira-kira 3 tahun lalu. Cuma Dewan Minyak Sawit itu nggak punya tools bagaimana menyampaikannya. Tapi ide itu sudah 3 tahun lalu. Kemudian menjawab pertanyaannya itu, ya satu-satunya untuk bisa menyelesaikan persoalan sawit yang carut marut ini, yaitu dengan dibentuknya Badan Otoritas Sawit Indonesia. Nah, kemudian persoalannya adalah dalam itu kan kita ada BK, ada levy sekarang. Kalau ini sebentuk badan, apakah itu masuk kas negara atau juga bisa seperti biasa sekarang? Karena kalau semua masuk kas negara itu akan mengalami kesulitan karena itu masuk APBN. Ya. Oke. Yang kita perlu evaluasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah bahwa biodiesel ini diberikan subsidi. Apa benar itu kebijakan yang benar? Saya berpendapat itu kurang betul. Kenapa? Harusnya yang menghasilkan emisi karbon tinggi lah yang dikenakan pajak tinggi. Kalau ini harusnya enggak. Jadi ini tidak disubsidi. Biar masyarakat mengetahui kalau kita mau menuju emisi karbon rendah, ya kita harus berkontribusi. Masyarakat berkontribusi ke situ. Berani membeli mahal, biodiesel. Iya, karena kita nah kepada solar kita pajaknya tinggi karena dia emisi karbonnya tinggi. Jadi ini yang perlu direvisi oleh. Jadi poin yang disampaikan oleh Pak Bali kemarin itu menarik. Apakah biodiesel bersubsidi atau minyak bersubsidi ini sudah tepat sasaran? Itu perlu dievaluasi. Nah, kembali ke Bosi ini akan benar, ya. Karena apa? Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3. Ya. Sekarang apa yang terjadi? Karena ketidaknyamanan aspek hukum yang demikian semeraut, para pengusaha tidak bergairah untuk melakukan replanting. Bahaya nggak? Karena mereka nggak ngerti. Jadi dengan dokter ini, maka kesehatan perkebunan itu bisa diperbaiki sehingga produktivitasnya. Sekarang tuh petani itu hanya rata-rata 9,2 ton TBS per hektar per tahun. Kita harapkan ke 20 ton. Bagaimana caranya? Aspek hukumnya harus jelas. Kemudian ada dokter kesehatan. Nah, bagaimana memonitor? Maka Indonesia sudah harus berkembang membuat satelit untuk mengamati penyakit sawit yang mulai dari Aceh sampai ke Afrika. Saya berbicara dengan profesor dari Hiroshima mengatasi penyakit ini. Dia bilang kalau Indonesia menggunakan drone itu omong kosong. Bisa 188 tahun memeriksa dari barat sampai ke timur. Nah, kalau satelit cuma 4 hari cukup dari barat ke timur. Nah, kalau sudah dimonitor dengan satelit, siapa yang ngobatin? Nggak ada. Mati kan? Nah, kalau perusahaan besar, mereka punya orang. Nah, jadi saran saya adalah ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mutiara tadi, segera kita bentuk dokter kesehatan perkebunan sawit raya. Untuk itu kita perlu satelit dan ini semua ada di Badan Otoritas Sawit Nasional. Dan satu lagi yang terpenting, data nasional sawit harusnya dari satu pintu.